Salam, bertemu lagi dengan saya, Dr. Wilda. Kali ini kita akan membahas tentang dokumen CLSI M100 tahun 2021. CLSI merupakan suatu organisasi yang bergerak secara volunteer untuk mengembangkan standar atau panduan-panduan yang digunakan di laboratorium medis. Sejarah perkembangannya dapat dibaca pada web clsi.org. CLSI memiliki lebih dari 200 standar, pedoman, atau guideline, dan produk pendamping yang telah diterbitkan. Yang akan kita bahas hari ini adalah CLSI dokumen M100 tentang Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Nah, menyebut CLSI 2021 itu kurang tepat ya, harusnya kita menyertakan serinya. Jadi seri berapa, tahun berapa. Ada beberapa standar yang lain, seperti CLSI dokumen M02, ini tentang susceptibility test ya. Jadi uji kepekaan metode difusi cakram. Nah, kemudian ada dokumen M07, ini tentang kepekaan yang dilusi untuk bakteri yang aerob. Nah, kemudian ada dokumen M11, ini untuk uji kepekaan pada kuman-kuman anaerob. Kemudian ada lagi CLSI dokumen tentang antibiogram, tentang Mycobacterium, tentang jamur ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk dokumen M100 ini yang tahun 2021 merupakan edisi ke-31, di mana overview of change ada 9 halaman. Ini lebih sedikit dibandingkan yang edisi tahun 2020 yang overview of change-nya ada 13 halaman. Data pada dokumen M100 ini akan valid jika prosedur yang dilakukan mengikuti metodologi yang tercantum dalam dokumen M02, M07, dan M11. Oke, kemudian pemilihan antibiotik yang paling tepat untuk diuji dan dilaporkan harus ditentukan dulu di rumah sakit, berkoordinasi di antara laboratoriumnya, laboratorium mikrobiologi klinik, klinisi, tropik infeksi, dan farmasi. Antibiotik apa saja yang tersedia di rumah sakit, kemudian antibiotik apa saja yang perlu diuji dan dilaporkan untuk penyakit infeksi. Nah, ini adalah tabel overview of change. Overview of change ini meliputi replacement ya. Jadi ada hal-hal yang digantikan. Kalau di sini ada penambahan seperti MIC dan backpoint untuk azitromisin terhadap Shigella dan Neisseria ya. Jadi apa saja yang diupdate itu dapat dilihat pada tabel overview of change ini. Selain hal itu bisa aja ada klarifikasi ya, jadi clarified gitu, updated, relocated, reorganized, reinstated. Reinstated itu kalau ada hal yang dulunya pernah dicantumkan, kemudian dihilangkan, saat ini dimasukkan kembali. Kemudian ada hal-hal yang ditambahkan atau dihilangkan. Jadi semuanya dapat kita lihat pada tabel overview ini. CLSI ini sangat berguna untuk kita melakukan selective reporting. Jadi tidak perlu melaporkan semua antibiotik, harus disesuaikan dengan kumannya. Misalnya gram positif itu ada kelompok antibiotik yang diuji apa saja, kelompok gram negatif yang diujikan apa saja. Jadi nggak perlu overlap. Antibiotik-antibiotik yang tidak memiliki aktivitas untuk kuman gram positif tidak perlu dilaporkan pada isolat gram positif. Kira-kira demikian. Nah, jika ada spesies, misalnya sudah diketahui ya, contohnya Pseudomonas, maka kita hanya melaporkan antibiotik yang memiliki aktivitas terhadap Pseudomonas gitu, sehingga spektrumnya lebih sempit. Cefotaxime, ceftriaxone itu untuk Pseudomonas aktivitasnya sangat kecil, jadi tidak perlu dilaporkan. Demikian juga halnya ampicillin ya, tidak ada aktivitas anti Pseudomonasnya ya tidak perlu dilaporkan. Ya, contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada grouping.
Jadi pembagian kelompok antibiotik ada grup A, grup B, grup C, grup U, grup O, dan grup investigational. Nah, kita bahas satu-satu. Apa sih grup A? Grup A merupakan agen yang memiliki aktivitas paling baik ya, sudah selayaknya dilaporkan pada setiap pemeriksaan rutin untuk kuman-kuman tertentu. Nah, di sini untuk tabel 1A merupakan grouping antibiotik terhadap kuman-kuman yang non-fastidious. Di sini termasuk keluarga Enterobacterales. Ya, Enterobacteriaceae sendiri kita tahu itu ada beberapa genus, ada spesiesnya banyak sekali, E. coli, Klebsiella ya, yang sering terisolasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada Pseudomonas. Di sini kita bisa lihat grup A untuk Pseudomonas itu ada Ceftazidime, Gentamicin, Tobramicin, dan Piperacillin tazobactam. Kemudian ada Staphylococcus, ini semua antibiotik grup A yang perlu diuji dan dilaporkan secara rutin. Kemudian untuk Enterococcus itu ada ampicillin dan penicillin. Oke, kemudian ada grup B. Grup B ini merupakan antibiotik yang pelaporannya itu sebaiknya selektif, tidak perlu semuanya ya. Kecuali kalau yang grup A-nya memang sudah resisten semua, jadi yang grup B ini perlu dilaporkan. Atau seperti alasan lain yang tertera pada dokumen CLSIM 100 ini. Di sini disebut seperti Cephalosporin generasi 3 untuk kuman-kuman enterik yang terisolasi dari liquor cerebrospinal. Misalnya itu semuanya harus dilaporkan yang Cephalosporin generasi 3-nya. Atau untuk infeksi saluran kemih itu harus dilaporkan ya. Trimetoprim sulfamethoxazole. Nah, itu contoh. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian ada kelompok grup C. Ya, grup C ini merupakan antibiotik alternatif yang perlu dilaporkan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Misalnya, rumah sakit memiliki epidemik atau endemik strain organisme resisten terhadap golongan antibiotik primernya, sehingga perlu dilaporkan yang grup C. Kemudian untuk pasien-pasien yang alergi terhadap antibiotik primernya ya, atau untuk treatment of unusual organisms. Ini contohnya chloramphenicol ya. Chloramphenicol itu grup C, tapi dia perlu dilaporkan untuk salmonella yang terisolasi dari extraintestinal. Oke, kemudian ada epidemiological aid. Misalnya ada surveillance dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau KPPI-RS. Nah, ini perlu diuji dan dilaporkan. Ada grup U itu adalah singkatan dari urin ya. Harus diuji dan dilaporkan jika isolat dari spesimen urin. Contohnya di sini ada nitrofurantoin dan certain quinolones tertentu, misalnya ciprofloxacin atau levofloxacin untuk isolat Enterococcus. Nah, itu harus dilaporkan jika terisolasi dari urin. Oke, kemudian ada grup O. Grup O ini adalah other. Nah, ini merupakan lini terakhir ya, kira-kira ya, agen-agen antibiotik yang memiliki indikasi klinis untuk isolat tertentu, tetapi bukan merupakan kandidat utama untuk pengujian dan pelaporan secara rutin. Kalau misalnya yang lainnya sudah resisten, maka ya udah yang O ini dilaporkan juga. Oke, kemudian ada yang investigational. Investigational ini belum di-approve, tapi ada sediaannya yang bisa dipakai. Contohnya di sini teicoplanin ya untuk Staphylococcus. Nah, itu masih investigational. Nah, di sini dibuat have not yet been approved for use in US. Karena CLSI ini bertempat di Amerika dan kita mengadopsi untuk dipakai, diterapkan pada praktek uji kepekaan di Indonesia. Kemudian ini adalah tabel 1B. 1B ini sama dengan 1A ya, penggolongan antibiotik. Di sini ada grup A, grup B, cuma yang beda organismenya. Di sini adalah untuk organisme yang fastidius. Di sini kita bisa lihat ada Haemophilus influenza,
Haemophilus parainfluenza, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolytic, kemudian ada Streptococcus grup viridan ya. Nah, kelompok ini fastidius karena untuk menumbuhkannya ini lebih sulit. Perlu kondisi inkubasi yang tertentu, membutuhkan suplemen pertumbuhan yang tertentu. Jadi belum semua laboratorium mampu untuk mengisolasi bakteri-bakteri ini. Oke, tabel 1C merupakan grouping antibiotik untuk bakteri anaerob. Nah, di sini bakteri anaerobnya cuma dibagi jadi gram negatif anaerob dan gram positif anaerob ya. Nah, ini antibiotiknya grup A dan grup C saja di sini. Oke, yang gram negatif anaerob ini kalau yang batang ada Bacteroides, kalau yang kokus ada Veillonella. Kalau yang gram positif ini ada yang berspora, ada yang tidak. Kalau yang berspora itu biasanya Clostridium. Kalau yang tidak berspora, yang batang itu grupnya Propionibacterium. Kalau yang kokus ada Peptococcus atau Peptostreptococcus ya. Kita lanjut lagi sekarang untuk istilah breakpoint dan interpretive kategori. Breakpoint merupakan konsentrasi atau zona hambat, diameter zona hambat, di mana bakteria ini dinyatakan peka, sensitif, ya, intermediate, sensitif dose dependent, resisten, dan sebagainya. Kita lanjut, interpretif. Interpretif merupakan kelompok kategori tadi. Ada yang sensitif, ada yang intermediate, ya, ada yang resisten berdasarkan nilai breakpoint. Perlu diingat bahwa nilai breakpoint ini untuk metode dilusi dan difusi itu berbeda-beda. Kalau dilusi kan kita pakai MIC ya, mikrogram per mililiter. Kalau yang difusi cakram pakai zona diameter, zona hambat dalam milimeter ukurannya. Tiap-tiap spesies bakteri juga mempunyai nilai breakpoint yang berbeda. Jadi tidak sama untuk setiap spesies. Seperti tadi Enterobacteriaceae dengan Pseudomonas itu breakpointnya berbeda. Ya, sebagai contoh di sini ada isolat A yang dinyatakan susceptible kalau konsentrasi MIC-nya di bawah 4 mikrogram per mililiter. Kemudian ada SDD ini susceptible dose dependent kalau ringnya berada di antara 8 sampai 16. Kemudian zona hambatnya 15 sampai 19 ya. Nah, ini tabel contoh ada juga ini di CLSI dicantumkan di bagian depan. Yang tabel kedua ini adalah contoh breakpoint dan interpretive kategori yang dipakai. Di sini ada antibiotik X dengan konten pada dis itu 30 mikrogram. Untuk difusi zona hambatnya di atas 20 mm itu dinyatakan sensitif. Kalau dia di bawah sama dengan 14 dinyatakan resisten. Jika berada di antaranya dia adalah intermediate. Demikian juga yang MIC ya, kurang dari 4 sensitif, di atas 32 resisten, intermediate-nya 8 sampai 16. Nah, breakpoint merupakan MIC atau zona diameter yang dipakai untuk mengkategorikan suatu organisme sebagai sensitif, sensitif dose dependent, intermediate, resistant atau non susceptible. Ya, jadi S, SDD, I dan R ini merupakan interpretif kategorinya. S, susceptible artinya peka atau sering kita sebut dengan sensitif ya. Clinical efikasinya sangat mungkin terjadi. Artinya dengan dosis standar, organisme yang menginfeksi tubuh pasien tersebut akan terhambat pertumbuhannya. Nah, yang kedua ada susceptible dose dependent atau SDD. SDD ini ada appendix E di bagian akhir CLSI, dapat kita lihat di situ ada dosisnya, pengaturan dosisnya untuk antibiotik-antibiotik yang ada interpretif kategori SDD ini. Nah, SDD artinya isolat yang menginfeksi membutuhkan dosis di atas dosis standar, apakah dengan penambahan dosis, interval pemberiannya yang lebih sering, ataupun kombinasi keduanya untuk mencapai clinical efikasi.
karena responnya itu lebih rendah daripada susceptible strain-nya. Oke, selanjutnya yang intermediate. Nah, sekarang ada yang baru ya, intermediate, tanda petik di atasnya ini. Intermediate artinya respon rate-nya itu lebih rendah dari yang susceptible, sehingga clinical efikasinya lebih rendah. Namun kalau ada tanda I tanda petik artinya dia masih memiliki respon klinis jika obat berada pada tempat-tempat obat ini terkonsentrasi. Ada tambahan di situ yang biru ya. Sebuah an I with tanda petik in tables 2 indicates agents that have the potential to concentrate in the urine. Jadi pada tempat di mana obat ini secara fisiologis terkonsentrasi, dia memiliki respon klinis yang baik. Untuk yang intermediate. Tapi kalau misalnya di tempat yang penetrasinya jelek, sebaiknya tidak disarankan penggunaannya. Kita lanjut, ada resisten. Resisten artinya tidak memberikan respon klinis dengan dosis standar, dengan penambahan dosis. Organismenya tidak bisa terhambat, akan tetap hidup ya, tetap berkembang, resisten, tidak peka. Oke, selanjutnya non-susceptible. Bukan berarti dia itu resisten atau intermediate. Non-susceptible ini artinya dia hanya ada dua pilihan, susceptible atau non-susceptible. Jadi untuk isolat-isolat yang tidak memiliki interpretif kategori I dan R. Nah, ini umumnya untuk kuman-kuman yang secara universal masih sensitif. Jadi pilihannya cuma S, kalau enggak S ya udah NS, non-susceptible gitu. Kategori non-susceptible ini contohnya misal pada Streptococcus beta hemolyticus ya, antibiotik linezolid. Nah, karena umumnya masih sensitif semua. Strain yang resisten itu belum pernah dilaporkan. Kalau tidak memenuhi syarat S-nya, susceptible-nya, maka isolat tersebut dinamakan non-susceptible. Oke, ini kita lihat the critical influence of the intermediate kategori. Jadi kategori intermediate ini untuk strain MDRO misalnya resisten semua, I itu memang sangat penting ya. Kadang-kadang ya kita rekomendasikan juga dengan penambahan dosis, intervalnya diperpendek. Nah, ini menunjukkan suatu respons yang lebih rendah dari isolat yang susceptible. Tapi jika misalnya IXK ya, terus antibiotiknya terkonsentrasi pada urin, diekskresi melalui urin, maka konsentrasi di situ akan lebih tinggi dan dapat memberikan efikasi klinis yang baik, sehingga dapat direkomendasikan di mana infeksinya terjadi pada tempat obat ini terkonsentrasi secara fisiologis. Ya, jadi dia itu berada di antara susceptible dan resisten ringnya. Nah, baik, kita lanjut sedikit. Ini di luar CLSI ya, dari webinarnya Biomeriok. Sebenarnya breakpoint ini juga sangat penting untuk menentukan therapeutic index. Therapeutic index adalah suatu perhitungan kuantitatif di mana menunjukkan aktivitas yang lebih baik ya, aktivitas agen antimikroba yang lebih baik. Jika makin tinggi nilai therapeutic index-nya, maka antibiotik tersebut makin efektif. Di samping tadi harus dipertimbangkan penetrasi obat tersebut pada jaringan ya, pada lokasi infeksi. Nah, cara menghitungnya adalah dengan breakpoint S yang paling rendah tadi, yang peka ya, yang sensitif, per MIC yang didapatkan pada pemeriksaan. Nah, di sini ada contoh kasus, ini juga dari webinarnya Biomeriok. Nah, di sini ada kasus pneumonia ya, sputum sampelnya dengan uji kepekaan sebagai berikut, semuanya S, sensitif semuanya ya. Tapi mana yang paling baik di antara S ini kita dapat menghitung breakpoint yang paling rendah dari masing-masing antibiotik tersebut adalah seperti ini. Ini kita bisa cek di CLSI. Nah, kemudian hasil pemeriksaan kita, MIC yang kita peroleh dari uji yang dilakukan di laboratorium. Nah,
dibagikan nilai breakpoint ini per MIC, maka didapatkan therapeutics index. Wah, ternyata di sini Cipro yang paling lebar, yang paling besar therapeutics index-nya. Maka pilihan antibiotik itu jatuh pada ciprofloxacin. Nah, di sini kasusnya itu terapi sukses dengan ciprofloxacin tersebut. Nah, ini kegunaan lain dari nilai breakpoint dan MIC, dapat menghitung therapeutics index. Ini tidak ada di CLSI, tapi saya kira penting untuk disampaikan. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada instruksi penggunaan tabel. Tadi saya sudah jelaskan tabel 1A, 1B, dan 1C. Kemudian ada tabel 2A dan 2I. Ini yang sangat penting ya. Ini instruksi penggunaan antibiotik, grouping antibiotik, pengujian sesuai dengan organismenya. Nah, di sini tabel 2A, zona hambat dan MIC breakpoint untuk Enterobacterales. Kemudian ada diameter dan breakpoint MIC untuk Pseudomonas, Aeruginosa, Acinetobacter, dan seterusnya. Sampai tabel 2J untuk kuman-kuman anaerob. Nah, ini sebagai contoh saya masukkan tabel untuk Pseudomonas aeruginosa. Nah, di sini dicantumkan kondisi pengujian, media yang digunakan adalah untuk this diffusion MHA, Muller-Hinton agar, untuk broad dilution CA-MHB, cation adjusted Muller-Hinton broths, ya, iron depleted CA-MHB, untuk agar dilusi ada MHA sama. Inokulum adalah kultur pada media cair atau suspensi koloni yang ekivalen dengan setengah McFarland standar atau setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 sel viabel per mililiter suspensi ya. Inkubasinya pada suhu 35 plus minus 2 derajat Celcius. Jadi tidak boleh pada suhu 37 ya. Ada isolat tertentu yang tidak akan memberikan hasil yang optimal pada 37. Jadi inkubator itu di-setel pada suhu 35 derajat. Ambient air artinya dia tidak perlu suasana yang dikurangi oksigennya, ditambahkan CO2-nya. Kalau aerob itu perlu ya dikurangi oksigen, harus dibuang oksigen karena oksigen itu toksik untuk kuman-kuman anaerob. Jadi ini adalah petunjuk untuk kondisi pengujiannya. Nah, ini rekomendasi quality control. Kita perlu bakteri kontrol. Di sini ada ATCC 27853 untuk Pseudomonas ya. Nah, ini referensinya ada pada tabel 4A2 dan 5A2 dan seterusnya. Dan ada catatan yang perlu dibaca juga apa saja sih yang penting untuk Pseudomonas ini. Nah, kemudian ini adalah tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya kumannya Pseudomonas, interpretif kategorinya di sini ada SIR, di sini zona hambat, berarti ini yang untuk this diffusion, di sini MIC, berarti ini untuk uji dilusi. Ya, di sini ada catatan-catatan juga yang penting untuk kita baca. Saya tidak baca lagi, saya tunjukkan yang global saja. Nah, di sini ada grouping antibiotik tadi. Di sini ada piperacillin. Kalau piperacillin tok dia grupnya other, nggak terlalu penting untuk dilaporkan. Tapi kalau piperacillin tazobactam itu masuk ke grup A yang harus masuk ke pengujian dan pelaporan rutin. Ya, kalau yang B ini yang dilaporkan secara selektif. Di sini ada ceftazidime avibactam, ceftolozan tazobactam, imipenem relebactam, ini baru ya, sebelumnya ini belum ada. Dan sebagainya. Di sini ada yang A juga, ini ada ceftazidime, cevidrocol ini masih investigational. Ya, ada 2 halaman tabelnya, ada sambungannya lagi. Di sini yang carbapenem, ada dori, imipenem, meropenem, ertapenem tidak perlu dilaporkan ya untuk Pseudomonas. Dan di sini ada colistin atau polymyxin ini ya, kalau tidak ada pilihan yang lain baru dilaporkan. Nah, kemudian ini lanjutannya ada gentamisin dan tobramycin, ini yang A,
yang aktivitasnya paling baik yang perlu dilaporkan untuk pemeriksaan rutin. Ada yang lain-lainnya juga di sini, Cipro, Levo, dan seterusnya. Nah, kemudian ada footnote, catatan-catatan di bawah ini. Ini merupakan referensi yang dipakai untuk update, untuk pembuatan tabel di atas. Jadi semuanya ini sudah evidence base ya. Nah, ini update. Tadi ya ada penambahan imipenem, relebactam, dan sebagainya. Nah, ini penambahan ini ada di overview of change tadi pada bagian awal. Nah, ini juga untuk kuman Shigella tadi ada penambahan MIC breakpoint untuk azitromisin. Nah, ini imipenem, relebactam. Nah, ini ada general comment yang terkait dengan Staphylococcus aureus complex. Staphylococcus aureus complex terdiri atas bakteri Staphylococcus yang koagulase positif. Di sini ada 3, Staphylococcus aureus, Staphylococcus argenteus, dan Staphylococcus quieseri. Jika teridentifikasi Staphylococcus argenteus dari MALDI-TOF, MS, atau sequencing, maka direkomendasikan peloporannya sebagai Staphylococcus aureus complex. Ya, sementara yang Quieseri ini belum ada laporan infeksi pada manusia, jadi tidak dilaporkan. Ya, kalau teridentifikasi juga berarti tetap dilaporkan sebagai Staphylococcus aureus complex. Nah, kemudian ada breakpoint MIC oxacillin untuk Staphylococcus selain Staphylococcus aureus dan Staphylococcus lugdunensis. Jadi ini yang cons-nya, epidermidis, pseudointermedius, dan sebagainya. Nah, ini kelanjutannya ya. Nah, pada isolat-isolat yang di sini cefoxitin atau oxacillin MIC-nya terdeteksi resisten, itu harus dilanjutkan ujinya ya untuk mendeteksi MAGE atau PBP2A. Jika uji MAGE dan PBP2A ini negatif, maka isolat tersebut harus tetap dilaporkan sebagai S, metisilin atau oxacilinnya itu S, tidak resisten karena dia tidak punya MAGE dan PBP2A. Ya, ini beberapa update yang lain yang ada di CLSI M100 edisi 31 tahun 2021 ini. Nah, di sini ada Enterococcus fecalis ya, di mana hasil uji terhadap linezolid dapat memprediksikan tedizolid. Kita lanjut lagi, Appendix C. Appendix C ini merupakan daftar list dari strain yang diperlukan untuk proses quality control, untuk memandu pemeriksaan di laboratorium itu sudah benar atau tidak ya. Jadi tidak tidak blind itu, pengerjaannya itu harus sesuai protokol. Nah, di sini ada E. coli 25922. Ini merupakan strain yang susceptible to all drugs. Strain ini nantinya dapat dipakai untuk uji karbapenemase seperti pada modified Hodge test ya. Nah, kemudian untuk kontrol positif yang ESBL-nya ada E. coli 35218. Ini beta laktamase positif. Ada Staphylococcus aureus 25923 dan seterusnya. Oke, ATCC ini merupakan daftar penomoran yang sudah baku, yang sudah standar dari Amerika ya. Jadi ini American Type Culture Collection. Jadi kalau kita mau penelitian, kita mau menggunakan isolat tertentu, misalnya saya mau pakai MRSA. Nah, itu akan berbeda nanti ya kalau kita pakai MRSA yang tidak jelas dengan MRSA ATCC ini. Kalau ATCC itu kan dia sudah standar, sudah diakui secara internasional. Nah, kemudian ada peringatan-peringatan atau warning, di mana pada pengujian mungkin saja beberapa antibiotik itu akan terdeteksi aktif secara in vitro, artinya dia sensitif ya. Secara klinis dia tidak efektif dan tidak boleh antibiotik-antibiotik yang warning ini dilaporkan sebagai S. Dia harus dilaporkan sebagai
resisten atau tidak dilaporkan sama sekali. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel warning ini ya. Di sini ada Salmonella spesies dan Shigella spesies, Cephalosporin generasi 1 dan generasi 2, cefamisin, dan aminoglikosid. Itu tidak boleh dilaporkan karena secara in vitro dia bisa efektif tapi secara klinis tidak akan berespon and must not be reported as susceptible. Ini harus hati-hati ya, jangan nanti pemeriksaan sensitif, laporin. Tidak boleh. Kemudian untuk Enterococcus di sini aminoglikosid, kecuali untuk screening ya. Ada namanya HLAR, high level aminoglycosid resistance. Kemudian cephalosporin, clindamycin, dan trimethoprim sulfamethoxazole tidak boleh dilaporkan pada Enterococcus ini sebagai sensitif karena tidak ada respon klinis. Oke, kemudian untuk bakteri-bakteri yang terisolasi dari cairan cerebrospinal, tidak boleh kita laporkan agen yang hanya ada via oral, yang regimennya hanya tersedia oral. Kemudian cephalosporin generasi 1 dan generasi 2, cefamisin, doripenam, ertapenam, imipenem, dan levamulin, clindamycin, macrolid, tetrasiklin, dan fluorokinolon. Tidak dilaporkan untuk bakteria yang terisolasi dari cairan otak. Ya, kita lanjut lagi. Setelah warning itu ada supplemental test. Tes yang diperlukan untuk pendampingan uji AST tadi. Nah, di sini ada inducible clindamycin resistance, ICR ya. Untuk organisme apa saja? Di sini ada Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolyticus. Caranya bisa dengan broad microdilution. Ini biasanya pada alat-alat semi otomatis ya, pada mesin-mesin pakai metode broad ini. Tapi kalau yang masih konvensional kita bisa pakai disk diffusion test. Nah, kemudian ada uji keberadaan enzim beta laktamase pada isolat Staphylococcus spesies. Deskripsi tesnya ada penjelasan juga diperlukan untuk apa di sini, dan tabel lokasi tabelnya dapat dilihat pada tabel berapa. ICR, jadi di sini menggunakan disk erythromycin dan clindamycin yang diletakkan 15 sampai 26 mm jauhnya. Kalau pada Staphylococcus itu biasanya dari pusat ke pusat disknya itu 25 mm ya, jadi 2,5 cm. Kalau kita melakukan uji kepekaan antibiotik secara disk diffusion atau Kirby-Bauer, maka tes ini bisa sekalian dideteksi. Jadi meletakkan erythromycin dan clindamycinnya itu harus berdekatan. Nah, jika positif akan terbentuk D-shape. Jadi seperti huruf D ya. Nah, di sini clindamycinnya akan terhambat, tapi yang di sebelah erythromycin dia akan lebih pertumbuhan lebih dekat ya dengan pusat clindamycinnya seperti huruf D. Nah, yang di bawah ini tidak ada D-shape-nya, clindamycinnya terhambat sempurna bentuk lingkaran, tidak seperti huruf D seperti yang di atas ini. Nah, kalau yang seperti lingkaran ini berarti tidak ada inducible clindamycin resisten. Jadi clindamycinnya dilaporkan sebagai sensitif. Sementara yang di atasnya erythromycin dapat menginduksi resistensi clindamycin sehingga clindamycinnya dilaporkan sebagai resisten. Nah, pada Streptococcus juga demikian ya. Cuma di sini Muller-Hintonnya dipakaikan darah lagi karena Streptococcus merupakan kuman fastidius yang pertumbuhannya memerlukan suplemen darah. Untuk difusi cakram standar itu kita pakai Muller-Hinton ya. Tidak dilakukan di agar, di blood agar itu salah kalau melakukan disk diffusion. Oke, kemudian untuk menilai beta laktamase pada Staphylococcus, di sini kita bisa menilai tepi zona hambat. Kalau dia tegas, di sini cliff ya, seperti tebing gitu. Cliff seperti sangat jelas ini artinya dia memiliki enzim beta laktamase. Tapi kalau tepi zona hambatnya ini agak buram,
beach gini ya, di sini tidak ada beta-laktamase yang dihasilkan oleh isolat bakteri yang diuji. Nah, kemudian beta-laktamase ini juga bisa diuji dengan nitrosefin test. Nitrosefin itu ada disnya, dis nitrosefin, ya, kemudian dicampurkan dengan suspensi bakteri yang diuji. Kalau dia menghasilkan warna merah seperti ini, maka dia positif beta-laktamasenya. Kalau tidak berubah warna, dia negatif. Nah, ini supplemental test yang lain, ada uji ESBL, di sini untuk organisme E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, kemudian Karba-NP untuk mendeteksi adanya karbapenemase pada Enterobacteriaceae dan Pseudomonas. Kemudian ada MCIM. MCIM ini adalah Modified Carbapenemase Inhibitor Method ya, dengan atau tanpa EDTA. Yang E ini adalah EDTA. Ini untuk organisme apa saja dan bagaimana ujinya, ini bisa dilihat semuanya ada di CLSI. Nah, ini contoh aja untuk pengujian ESBL. Secara fenotipik ESBL untuk yang tadi ya, E. coli, Klebsiella, dan sebagainya, dapat diuji dengan 4 dis ini. Jadi ada cefotaxim, di sini cefotaxim yang dikombinasikan dengan beta-laktamase inhibitor. Di sini cefotaxim clavulanic acid. Di sini ceftazidime, di sini ada ceftazidime clavulanic acid. Nah, jika terdapat perbedaan ukuran zona hambat di atas sama dengan 5 mm, berarti isolat tersebut memiliki enzim beta-laktamase, menghasilkan beta-laktamase ya. Nah, seperti pada isolat ini berarti setelah diuji ternyata ada perbedaan lebih dari 5 mili zona hambatnya, kemungkinan besar adalah E. coli ESBL. Nah, ini adalah dengan menggunakan amoksisilin clavulanat yang diletakkan pada bagian tengah. Di sini di sekitarnya diujikan cefalosporin ya. Di sini ada ceftriaxone, cefotetan, cefotaxim, dan ceftazidime. Nah, di sini ada enhance pertumbuhan ya, mengarah pada disklavulanat, amoksisilin clavulanat. Kalau terjadi seperti ini, nah ini adalah isolat yang memproduksi enzim beta-laktamase, ESBL. Ya, penjelasan, ini penjelasan ya untuk uji ESBL dari metode ujinya, media yang digunakan, konsentrasi antibiotik, hasil dan pelaporan. Oke, kemudian ini yang Karba-NP. Karba-NP ini untuk menilai suatu isolat itu menghasilkan karbapenemase atau enggak. Karbapenemase adalah enzim yang dihasilkan bakteri untuk merusak antibiotik golongan karbapenam. Contohnya meropenem ya. Nah, ini menggunakan reagen Karba-NP. Di sini ada hasil. Yang pertama ini adalah QC tube yang tabel tube solution A, tube solution B. Ya, kalau yang dua-duanya ini tidak berubah warna, tetap merah, berarti dia negatif, tidak menghasilkan karbapenemase. Kalau yang bakteri ujinya membuat reagen berubah warna menjadi warna kuning, berarti dia menghasilkan enzim karbapenemase. Nah, ini yang populer, yang sering digunakan juga adalah carbapenemase inactivation method, MCIM atau yang ECIM tadi. Di sini ada modified Hodge test. Jadi caranya digoreskan secara merata ke seluruh plate itu E. coli yang sensitif, yang strain sensitif. Tadi kan ada yang QC yang susceptible to all drug itu. Kemudian bagian tengah dari plate diletakkan meropenem. Kemudian digoreskan positif kontrol. Ini yang menghasilkan karbapenemase, kemudian negatif, tidak menghasilkan. Kemudian kita bisa mengujikan beberapa isolat di bagian yang lain. Nah, jika ada terbentuk panah ya seperti ini ya, jadi E. coli-nya masih bisa tumbuh, artinya yang kita gores memanjang ini tadi kan bakteri ujinya itu menghasilkan karbapenemase, sehingga dia masih bisa tumbuh ke arah meropenem. Tapi kalau misalnya ini tetap zona hambat di sekitar meropenemnya tidak dipengaruhi oleh goresan itu, sampel yang kita uji dia tetap bulat, bagus, berarti isolat yang kita gores itu tidak membentuk karbapenemase.
Oke, untuk yang uji kedua ini kita memiliki isolat yang akan kita periksa, kemudian ada dis meropenem, direndam dalam isolat ini, diinkubasikan pada suhu 35 derajat selama 4 jam, kemudian diletakkan pada plate yang sudah digoreskan E. coli yang strain susceptible tadi. Ya, kalau MCIM ini dia tidak bisa membedakan serin karbapenemase sama betalaktamase. Jadi kalau misalnya dia tumbuh begini, terhambat pertumbuhannya, berarti ya kita sebut ya karbapenemase positif aja gitu. Nah, tapi kalau dengan EDTA, ECIM ini kita dapat membedakan yang dia itu serin atau metalo-betalaktamase. Kalau misalnya metalo, maka EDTA ini dia akan menginaktifkan enzim betalaktamase pada isolat tersebut, sehingga meropenemnya tidak dirusak, tidak bisa dirusak ya. Dan E. coli tadi akan terhambat zonanya di sini. Tapi kalau serin, dia tidak terpengaruh dengan EDTA. Dia tetap akan merusak meropenem tersebut. Dan si bakteri E. coli strain susceptible tadi akan tumbuh tanpa masalah. Ini ada screening test yang lain. Ada vancomycin agar test. Ada high level aminoglycosid resistant. Ini untuk kuman S. aureus dan Enterococcus. Nah, untuk vancomycin agar ini menggunakan agar yang sudah mengandung vancomycin setara dengan 6 mikrogram per mililiter ya. Selanjutnya digoreskan isolat pada agar tersebut. Di sini ada isolat nomor 23 dan isolat nomor 24. Nah, pada isolat nomor 24 tidak menunjukkan adanya pertumbuhan ya. Jadi kemungkinan di sini masih sensitif terhadap vancomycin sehingga disebut VSSA. Vancomycin susceptible Staphylococcus aureus. Sementara pada isolat nomor 23 ini ada beberapa koloni yang tumbuh. Jadi dia sudah beradaptasi ya dengan vancomycin. Ada vancomycin, dia tetap tumbuh. Nah, itu disebut juga HVISA. HVISA. VISA ini heterogeneous vancomycin intermediate Staphylococcus aureus. Kemudian untuk uji high level aminoglycosid resistant. Nah, di sini ada juga di tabel 3K bisa dilihat bagaimana prosedurnya ya, pelaporannya. Nah, ini untuk kuman Enterococcus. Selanjutnya adalah uji untuk deteksi MAGE mediated oxacillin resistance pada seluruh strain Staphylococcus. Nah, di sini menggunakan cefoxitin 30 mikrogram untuk uji difusi ya. Dengan media MH diinkubasi pada suhu 33 sampai 35 derajat Celcius, 16 sampai 18 jam. Nah, di sini ada catatan yang perlu diingat bahwa temperatur inkubasi di atas 35 derajat Celcius tidak akan mendeteksi MRSA. Jadi harus diperhatikan suhu inkubasinya. Nah, interpretasinya untuk Staphylococcus aureus dan Lugdunensis di sini jika zona hambat dari cefoxitin kurang dari 21 mm maka ini interpretasinya adalah MAGE positif. Jika di atas sama dengan 22 mm ini MAGE-nya negatif ya. Sementara untuk spesies koagulase negatif Staphylococcus yang lain, nah di sini lebih tinggi. Kalau kurang sama dengan 24 mm, maka ini MAGE positif. Kalau di atas sama dengan 25 mm, berarti dia tidak memiliki gen MAGE-nya ya. Berarti dia tidak metisilin resisten. Untuk CLSI edisi 31, dokumen M100 tahun 2021 kali ini ada sedikit update untuk istilah Staphylococcus aureus kompleks ya. Di sini ada 3 spesies untuk Staphylococcus aureus kompleks ini. Ada S. aureus, S. argenteus, dan S. squitzeri. Jika teridentifikasi dari alat ataupun sequencing, maka S. argenteus ini dilaporkan sebagai Staphylococcus aureus kompleks. Demikian juga untuk S. squitzeri dilaporkan sebagai Staphylococcus aureus kompleks. Ya.
Namun hingga saat ini belum ada lagi laporan infeksi Staphylococcus guerzeri ini pada manusia. Jadi belum pernah ada laporannya. Kalau misalnya suatu saat nanti teridentifikasi ada infeksi dari manusia, terisolasi dari spesimen klinis, maka dia dilaporkan sebagai Staphylococcus aureus complex. Oke, di sini cefoxitin berperan sebagai pengganti surrogate untuk oksasilin ya, untuk mendeteksi adanya gen MAGE pada suatu isolat atau tidak ada. Nah, kemudian isolat yang memiliki MAGE positif harus dilaporkan sebagai oksasilin resisten, bukan cefoxitin resisten. Karena cefoxitin ini adalah pengganti. Dan beta-lactam yang lain juga harus dilaporkan sebagai resisten atau tidak dilaporkan sama sekali. Deteksi methicillin resistant Staphylococcus aureus atau methicillin resistant koagulasi negatif Staphylococcus adalah dengan metode berikut, menggunakan dis cefoxitin 30 mikrogram, dibaca setelah 18 jam inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius dengan zona hambat ya yang sudah kita sebutkan pada slide sebelumnya. Nah, ini ada 2 dis ya, disoxacillin dan disefoxitin. Dulu pada awalnya untuk deteksi methicillin resisten ini menggunakan dismethicillin, namun di Amerika sudah tidak tersedia lagi dismethicillin secara komersial ya. Di samping jika disimpan lama aktivitas methicillin itu bisa menurun, tidak setahan oksasilin. Nah, namun saat ini oksasilin juga sudah ditinggalkan, disurogasikan dengan cefoxitin. Karena cefoxitin ini zona hambatnya yang terbentuk lebih besar, kemudian dia dapat menginduksi mekanisme resistensi yang diperantarai gen MAGE ini lebih baik daripada oksasilin. Makanya sekarang ini dipakai cefoxitin. Ya, dengan breakpoint yang sudah kita sebutkan pada slide sebelumnya. Berbeda di antara Staphylococcus aureus dan lugdunensis dengan Staphylococcus coagulase negatif. Staphylococcus itu termasuk ke dalam isolat yang sering ya teridentifikasi pada spesimen klinis. Jadi uji ini sangat penting untuk dilakukan. Di sini ada tabel 3G1 ini adalah untuk deteksi oksasilin resisten pada Staphylococcus aureus dan lugdunensis. Di sini ada metode, medium yang digunakan ya, konsentrasi antibiotik, inokulum dan sebagainya hingga ke quality controlnya. Nah, di sini untuk breakpoint dibedakan di antara Staphylococcus aureus dan lugdunensis serta Staphylococcus koagulase negatif yang lain. Nah, ini jika ada pengujian molekuler, misalnya menggunakan PCR ya, untuk mendeteksi ada tidak gen MAGE dari isolat yang kita periksa. Maka di sini adalah panduan pelaporannya. Nah, di sini kemungkinan kita akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, mendeteksi resistensi bukan berarti akan berkaitan dengan kegagalan terapi, karena bisa saja secara molekuler gen itu terdeteksi tapi dia tidak fungsional atau tidak diekspresikan, sehingga secara klinis ya nggak masalah. Tidak terdeteksinya gen tersebut juga bukan berarti isolat itu susceptible. Ya, bisa saja ada faktor-faktor pengganggu yang lain seperti amplifikasi yang terhambat ya, atau adanya genetik varian dari gen yang kita periksa. Kemudian pada beberapa kasus pemeriksaan molekuler ini lebih superior daripada pemeriksaan fenotipik yang tradisional ya, seperti pada kasus-kasus yang ekspresi secara in vitronya sangat rendah atau terdeteksi sensitif, adanya heteroresisten atau pertumbuhan yang tidak memadai. Pelaporan MRSA ini harus sangat berhati-hati. Jika ada kasus yang diskordan seperti ini, sebaiknya dikonsultasikan pada laboratorium referensi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tabel tentang surrogate agent test. Ini penggantian ya. Nah, seperti tadi cefoxitin merupakan surogasi dari oksasilin. Nah, di sini ada cefazolin ya. Cefazolin ini merupakan surrogate yang dapat mewakili cefdinir, cefpodoxim, dan cefuroxim pada isolat E. coli, Klebsiella pneumonia, dan Proteus mirabilis. Oke, kemudian ada oksasilin, ada pevloxacin. Untuk salmonella di sini dapat memprediksikan
penurunan susceptibility pada ciprofloxacin. Kemudian ada equivalent agent test. Ini artinya antibiotik-antibiotik yang ekivalen. Misal hasilnya pada antibiotik A dapat mewakili hasil untuk antibiotik B. Ini ditandai dengan OR ya, pada tabelnya ada OR. Seperti di sini cefotaxime or ceftriaxone. Jadi kita menguji satu aja cefotaxime itu hasilnya dapat mewakili untuk ceftriaxone. Ini organismenya Enterobacteriaceae, ada pada tabel 1A dan 2A. Kemudian colistin or polymyxin B itu bisa diujikan satu saja dapat mewakili keduanya pada isolat Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Bomani kompleks. Identified by OR ya. Jadi ada tanda OR. Nah, untuk Staphylococcus spp ada azitromisin, claritromisin, dan eritromisin. Ada OR juga, ini pada tabel 1A dan 2A, dan seterusnya ya. Nah, ini yang baru juga dari botol kultur darah dapat dilakukan uji kepekaan langsung untuk antibiotik-antibiotik berikut: ampicillin, aztreonam, ceftazidime, ceftriaxone, tobramycin, dan trimethoprim sulfamethoxazole. Nah, kita kalau dari cairan steril biasanya kan dimasukkan ke dalam botol kultur dulu, diinkubasi, karena di cairan biasanya terutama darah ya, pertumbuhannya itu sangat sulit, isolatnya sangat sedikit. Kalau ditanam di agar langsung di isolasi itu kemungkinan gagal. Jadi harus dimasukkan ke botol kultur dulu, diinkubasi sehingga pertumbuhannya subur, baru kemudian ditanam di plate agar. Nah, untuk pengerjaan spesimen steril ini memang waktunya lebih lama ya daripada spesimen yang non steril seperti luka, urin, daha itu bisa langsung diisolasi ke plate agar. Nah, untuk mempersingkat waktu mengetahui kepekaan antibiotik dari botol kultur darah ini boleh langsung diujikan disdifusinya ya. Nah, ini pada tabel 3E menjelaskan cara atau metode untuk melakukan disdifusi langsung dari positif blood culture broth. Nah, media apa yang digunakan? Di sini ada MHA khusus untuk mikroorganisme Enterobacteriaceae ya. Namun di tempat kita hal ini belum dilakukan. SOP-nya masih yang dari botol kultur diisolasi dulu ya, karena kita dari botol kultur juga kan nggak tahu itu Enterobacteriaceae atau bukan. Baik, ini adalah poin terakhir yang penting dari dokumen CLSI M100. Di sini adalah intrinsic resistant. Jadi ada bakteri-bakteri yang tidak memberikan respon terhadap antibiotik tertentu. Karena secara primer dia memang sudah memiliki sifat resisten tersebut ya, bukan karena misuse, underuse antibiotik, tapi karena memang sifat bakteri ini resisten intrinsik. Contohnya di sini Enterococcus terhadap cephalosporin, oxacillin, clindamycin, aminoglikosid, dan trimethoprim sulfamethoxazole. Di sini Pseudomonas ya terhadap generasi 1 cephalosporin, ampicillin, dan tetrasiklin. Kemudian Salmonella dan Shigella intrinsik resisten terhadap cephalosporin generasi 1 dan 2, aminoglikosida, dan seterusnya. Intrinsik resisten ini terdapat pada Appendix B. Appendix B tentang intrinsik resisten ini terdiri atas 6 bagian: B1 enterobakteri, B2 non-enterobakteri, B3 untuk Staphylococcus, B4 itu Enterococcus, B5 untuk kuman anaerob gram positif, dan B6 untuk kuman anaerob gram negatif. Nah, di sini ada B1 untuk bakteri Enterobacterales. Di sini ada Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli, ya, Hafnia, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, dan Rautella. Ada lagi sambungannya, Salmonella dan Shigella, Serratia marcescens, dan Yersinia enterocolitica. Ini sebagai contoh aja ya, Serratia marcescens ini dia memiliki intrinsik resisten agak banyak nih, ampicillin, amoxicillin clavulanan, ampicillin sulbactam, kemudian cephalosporin generasi 1 nggak bisa ya. Jadi sebaiknya tidak dilaporkan, atau kalaupun dilaporkan harus dibuat resisten. Nitrofurantoin dan polymyxin atau colistin. Nah, di sini untuk bakteri yang non-enterobacteriaceae atau non-enterobacterales, di sini ada Xenotropomonas maltophilia, ini MDRO yang sangat terkenal karena dia memiliki sangat banyak intrinsik resisten, sehingga antibiotik yang tersedia untuk terapi bakteri ini sangat sedikit. Dia intrinsik resisten terhadap ampicillin, amoxicillin,
piperacillin, ini semua yang R ini nggak bisa ya. Ceftriaxone, cefotaxime nggak bisa. Aztreonam, imipenem nggak bisa. Meropenem nggak bisa. Ertapenem juga nggak bisa. Aminoglikosida ini gentamisin, amikasin nggak bisa. Ya, kemudian trimethoprim, ya, intrinsic resistant juga, tapi dia memiliki respon yang baik terhadap trimethoprim sulfamethoxazole. Masalahnya di negara kita sediaannya cuma ada oral, tidak ada injeksi ya. Kalau infeksi sistemik, apalagi di CNS, wah susah juga ya. Terus fosfomisin dia juga intrinsic resisten. Demikian bedah CLSI-nya yang dokumen M100 tahun 2021. Baik, selanjutnya ada beberapa faktor penting yang perlu diingat untuk melakukan antimicrobial susceptibility testing. Yang pertama, kita harus mengujikan obat yang tepat untuk organisme tertentu. Misalnya kita harus mengujikan antibiotik untuk gram positif, ya udah antibiotik untuk kuman gram positif. Kemudian antibiotik harus disimpan atau BHP yang lain, kaset atau kartu jika menggunakan alat-alat semi otomatis harus disimpan pada suhu dan kelembapan yang baik. Kemudian untuk pengujiannya jarak untuk difusi itu harus dibuat sedemikian rupa ya sehingga sesuai dengan panduan CLSI tadi. Media yang digunakan itu media yang sesuai, jangan melakukan uji kepekaan pada media darah, itu salah. Untuk uji kepekaan secara difusi, media yang dipakai adalah Muller-Hinton. Kalau kumannya Fastidius, tambahkan suplemen darah ke media Muller-Hinton tersebut. Untuk dilusi menggunakan CAMHB. Oke, kemudian menggunakan interpretive table yang benar. Kemudian menggunakan quality control organisme yang sesuai, ya. Kemudian quality control dilakukan secara akurat dan dicatat. Pencatatan juga sangat penting ya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga dapat memberi manfaat atau masukan yang dapat digunakan di kemudian hari. Saya pamit, salam, sampai ketemu lagi.